dan demokrasi. Coba saya terangkan satu-satu tentang perdagangan bebas. Jadi kita mengetahui bahwa globalisasi itu adalah peristiwa ekonomi, ya. Dia bukan peristiwa politik sebenarnya, tapi lebih merupakan peristiwa ekonomi, yaitu mengarus utamakan kembali tentang sistem kapitalisme atau terkait dengan soal perdagangan bebas. Maka kemudian kita mengetahui sesudah tahun 1990 itu berdiri yang namanya World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia. Kalau kita bicara tentang perdagangan bebas dan WTO, kita mengetahui bahwa sebenarnya WTO itu, saudara-saudara sekalian, itu kan mau didirikan pada tahun 1949 sebenarnya, ya. Sebenarnya mau didirikan pada tahun 1946. Itu WTO itu sebenarnya mau didirikan. Tetapi rencana pendirian WTO itu gagal karena memang ditentang oleh negara-negara beraliran ideologi sosialis. Uni Soviet dengan segala kekuatan dan negara-negara anggota Blok Timur itu menolak adanya WTO. Kenapa demikian? Karena WTO itu, saudara-saudara sekalian, itu memang dipersiapkan untuk memfasilitasi pasar bebas. Sementara negara-negara komunis itu kan bukan beraliran pasar bebas, ya, bukan beraliran pasar bebas. Uni Soviet, China, Korea Utara waktu itu, atau belum Korea deh, kita cerita yang lain dulu, Kuba, negara-negara komunis di wilayah timur, Eropa Timur, itu tidak beraliran kapitalis. Kalau ada WTO, berarti mereka akan sangat dirugikan dari sistem perdagangannya. Oleh karena itulah, maka pada tahun 1946, rencana WTO mau didirikan oleh PBB itu gagal. Baru bisa didirikan pada tahun 1994. Yang disebut dengan globalisasi. Di mana di situ kemudian kita tahu bahwa komunisme itu lalu dihilangkan begitu. Komunisme itu kan kemudian gagal. Artinya komunisme itu gagal untuk menjawab tantangan zaman waktu itu. Sehingga ketika komunisme tidak mampu menjawab tantangan zaman, kesulitan-kesulitan ekonomi yang muncul, maka negara-negara komunis itu kemudian bubar, ya, tidak bisa bertahan, termasuk Uni Soviet. Nah, sekarang kita hanya melihat pada reruntuhan sisa-sisa kejayaan Uni Soviet seperti negara-negara Rusia, Ukraina, mana lagi ya, Bielorusia, Tajikistan, Kazakhstan, dan lain-lain, Armenia, dan seterusnya. Ada 18 negara pecahan Uni Soviet. Nah, dengan pecahnya komunisme pada tahun 1990, berakhirnya negara Soviet terutama, maka dengan gampang melenggang berdirinya WTO itu. Ya, itulah, maka dengan berdirinya WTO, maka perdagangan bebas semakin mendunia. Dan sampai hari ini, sampai kuliah kita berlangsung ini, kita bisa merasakan kemenangan kapitalisme, kemenangan pasar bebas itu. Nah, saudara-saudara kalian, inilah maka ekonomi dunia itu kan lebih banyak di drive, disetir oleh sistem perdagangan bebas. Ini menjadi PR besar bagaimana dengan Indonesia ke depan misalnya. Lalu saudara-saudara sekalian, pasca globalisasi muncul juga kesadaran tentang lingkungan hidup. Kita tahu bahwa soal lingkungan hidup di dunia ini sebenarnya disebabkan oleh jumlah penduduk yang sangat tinggi.
Ya, jadi dengan penduduk yang sudah sangat tinggi itu, ruang yang seharusnya bukan untuk pemukiman lalu menjadi pemukiman. Daerah penyangga yang harusnya bebas dari pemukiman lalu menjadi pemukiman. Inilah yang kemudian menjadi beban lingkungan dan akhirnya terjadi kerusakan lingkungan. Juga bisnis gitu ya. Nah, kita sudah tidak usah cerita banyak deh, tapi intinya bahwa lingkungan hidup itu terutama disebabkan karena dulu ya jumlah penduduk yang sangat besar. Ya. Nanti hari apa nanti ada ujian proposal tentang lingkungan hidup, nggak salah. Nah, yang berikutnya soal gender. Gender itu eh, sebenarnya adalah konstruksi pikiran manusia tentang kedudukan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, terutama dalam perannya. Jadi soal perspektif ini gender ini. Soal bagaimana kita mempersepsikan tentang bagaimana dalam perannya di masyarakat, gender. Nah, dalam soal gender ini tentu kita tidak bisa melihat superioritas dan inferioritas gitu ya. Laki-laki tidak harus di atas, perempuan tidak harus di bawah gitu kan. Nah, jadi ini soal gender. Tapi Pak Kusman, aja guyu saya Pak, ini cerita tentang bagaimana perannya loh ya. Ini tentang perannya. Jangan berpikir yang iya-iya Pak ya. Jadi kita ini soal tentang bagaimana perannya. Gitu nggih Pak. Nah, saudara-saudara sekalian, ini eh, hanya Pak Kusman yang membuka kamera. Terima kasih ya Pak Kusman ya. Kita ajak ngobrol ya Pak. Saya tidak bicara sendiri. Nah, kemudian soal eh, juga menjadi mencuat kembali di era pasca globalisasi ini, di mana kita tahu bahwa di negara-negara timur itu memang HAM itu tidak begitu diarus utamakan begitu ya. HAM itu kan sebenarnya sangat berkaitan dengan soal-soal penentuan nasib diri sendiri yang pernah kita ceritakan. Lalu soal demokratisasi dan demokrasi. Nah ini jadi ini ada 5 kesadaran mungkin masih bisa ditambah. Soal tenaga kerja atau soal buruh itu juga dari sini. Ya, kalau pada era sebelumnya buruh itu menjadi faktor dalam produksi, sekarang buruh itu menjadi penentu produksi. Ya, dulu di Indonesia sebelum tahun 1990 itu hanya ada satu organisasi namanya Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI). Nah, tapi sekarang banyak organisasi buruh dan pada sebelum tahun 2003 itu buruh tidak boleh demo, gitu. Tidak boleh menyatakan pendapatnya, gitu. Adanya Undang-Undang Tenaga Kerja tahun 2003 itu dibolehkan namanya demonstrasi menyatakan pendapat oleh buruh. Nah, saudara-saudara sekalian, ini adalah bentuk kesadaran-kesadaran baru di di berbagai bidang akibat globalisasi. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa di pasca globalisasi tahun 1990 itu ada euforia demokrasi, ada perasaan bahwa demokrasi itu benar adanya, gitu ya. Jadi ada semacam pendapat yang mengatakan bahwa semua itu harus didemokratisasikan. Ya. Padahal kita tidak tahu nih ya bahwa kadang-kadang tekanan untuk menegakkan demokrasi itu merupakan dalih saja. Nanti kita bisa melihat beberapa kejadian yang akhirnya membuat Indonesia tidak bisa berkutik soal sumber daya alam maupun beberapa soal yang lain itu karena ada euforia demokrasi. Euforia ini sebenarnya direkayasa juga atau tidak alami begitu ya, ada yang menggerakkan. Nah, sekarang pasca 1990 itu ada euforia demokrasi. Demokrasi itu disikapi sebagai keniscayaan. Jadi sesuatu yang tidak mungkin tidak harus ada begitu. Jadi ada dikesankan begitu. Tapi kita sebenarnya kan bisa melihat Pak Kusman dan teman-teman. Tidak semua negara itu menjalankan demokratisasi seperti demokrasi model barat. Contohnya Cina. Ya, kita Cina tahu, Cina itu kan tidak tidak ada secara eksplisit pengakuan tentang demokrasi. Ya, kemudian kita juga melihat dalam batas tertentu Singapura, ya,
yang dipimpin oleh dulu Lee Kuan Yew dan sekarang Goh Chok Tong, itu kan turun-temurun keluarga. Ya, kemudian kita melihat lagi di mana ya, kalau di Asia itu yang negaranya maju tapi dia tidak menganut demokrasi. Tadi saya sebut China, kemudian Singapura, mana lagi ya yang coraknya seperti itu. Ya, mungkin Brunei, ya mungkin dalam batas tertentu Brunei. Ya, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi itulah, nah, Indonesia termasuk negara yang pada waktu globalisasi dan dilanjutkan dengan reformasi itu, kita sangat mengagungkan banget tentang demokrasi. Sehingga kita waktu itu juga tidak jelas demokrasi itu dipersepsikan sebagai tujuan atau dia sebagai instrumen. Ya, sebagai instrumen. Itu yang apa yang bisa dipertanyakan di sini. Nah, tadi mana nih gambarnya? Bentar ya. Nah, ini dia. Masih. Nah, saudara-saudara kan, jadi ada keniscayaan. Nah, kita di dalam konteks ini ya, kita mengkaji berdasarkan dikaji bukan berdasarkan pengamatan tapi berdasarkan kajian sejarah hukum dan politik. Nah, saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang demokrasi, memang sebenarnya di era Aristoteles pun sudah pernah dibahas tentang demokrasi. Tapi juga, tetapi bukan mengartikan bahwa demokrasi itu paling baik, malah enggak. Nah, nanti kita bisa melihat bagaimana pendapat Aristoteles tentang demokrasi ini. Nah, untuk bisa melihat bagaimana pendapat Plato dan Aristoteles ini, maka kita coba melihat dulu, mengenal dulu era Plato dan Aristoteles ini. Sekitar tahun 682 sampai 622 sebelum Masehi. Jadi Plato dan Aristoteles ini adalah filsuf dari Yunani. Nah, kalau kita cerita tentang negara Yunani pada masa itu, tentu tidak sebesar negara Yunani di saat ini. Sering juga disebut Yunani pada masa lalu itu sebagai negara kota. Yang kedudukan negara kota itu seperti keluarga. Dan karena dianggap seperti keluarga, maka kedudukan negara kota itu seperti lebih penting daripada individu. Nanti model seperti ini, negara kota lebih penting dari individu itu nanti diikuti atau analoginya dengan kekuasaan di Hitler itu. Jadi Hitler itu kan statisme namanya. Jadi kedudukan negara itu lebih tinggi daripada individu. Individu tidak ada nilainya tanpa negara. Jadi negara itu harus diutamakan. Seperti Hitler, nasionalis sosialis, Nazi. Itu analoginya seperti ini. Jadi semua pokoknya demi kepentingan negara. Individu tidak ada artinya tanpa negara. Nah, lalu di era Plato Aristoteles tadi, dengan mengingat pendapatnya tentang kedudukan negara kota yang lebih penting daripada individu, maka muncul konsep zoon politikon. Jadi manusia-manusia yang hidup di negara kota yang disebut Yunani itu dianggap sebagai insan-insan politik. Wah, gitu ya. Jadi mereka boleh mengemukakan pendapatnya, didengar bersama-sama, ya. Nah, inilah yang disebut dengan zoon politikon. Saya tidak bisa membaca ini bagaimana zoon politikon ini ya. Kalau kita tahunya soon ya Pak ya. Kalau dicampur-campur soto itu kan ada soon gitu ya. Kalau nanti yang tukang sotonya ditanya pakai soon apa? Soon politikon, ya nggak ngerti kan pasti ya. Itu Pak. Nah, kemudian di era Plato Aristoteles inilah maka aktivitas politik menjadi penting. Dalam arti aktivitas politik ini didedikasikan untuk keberlanjutan negara kota, untuk apa ya, keberlangsungan negara kota yang disebut Yunani. Sekali lagi Anda membayangkannya jangan seperti Yunani pada masa sekarang. Kalau dulu disebut negara-negara banyak itu ya negara-negaranya kecil-kecil Pak, ya
mungkin sampai saat kelurahan roh atau disebut negara gitu. Karena pada masa itu negara berdiri negara lain, negara yang berdampingan dengan negara lain, orang lalu mendirikan negara itu kan maknanya apa atau pesannya bahwa dia tidak mau ditundukkan oleh negara lain, ya. Nah, sekarang Plato, kita mau cerita satu-satu. Plato ini seorang filsuf dari Yunani juga yang sebenarnya ajarannya itu apa namanya? Dia ajarannya tentang demokrasi. Untuk sampai pada ajaran demokrasi, dia memisahkan apa yang disebut dengan dunia fakta dan dunia ideal. Kita coba pelan-pelan ya memahaminya ya. Apa itu dunia fakta dan apa itu dunia ideal. Dunia fakta ya dalam pandangan Plato itu adalah dunia yang bisa dilihat berdasarkan panca indera, ya. Dunia yang dunia yang bisa ditangkap oleh panca indera. Sedangkan dunia ideal itu adalah dunia yang ada dalam pikiran manusia. Itu menurut si Aristoteles, Plato. Jadi bagi seorang Plato, dunia fakta itu ya bisa berubah, dipandang ya, dipandang berdasarkan panca indera ya bisa berubah. Nanti nek wis tua ya berubah ya. Pak Kusman nanti kalau umurnya seperti saya wajahnya berubah, Pak, ya. Itu Pak, saya dulu umurnya 40 ya beda dengan wajah sekarang gitu kan Pak ya. Rambutnya entek gitu ya. Alisnya entek gitu ya. Nanti ya Pak Kusman ini ya pasti mengalami gitu Pak. Gitu nanti ya sapa wae di Bagus, si Aisyah yang mengalami seperti itu. Alami saja. Yang penting sehat gitu Pak ya. Yang penting sehat, happy udute kuat gitu ya. Yang penting itu. Nah, dunia fakta jadi bisa berubah-ubah. Nah, kalau dunia ideal itu dunia yang ada dalam pikiran kita. Dunia ideal, idios. Nah, si Plato itu mengajarkan bahwa alam semesta, universe itu ya terdiri dari dua. Alam yang bisa di luar manusia, alam yang ada di dalam diri manusia. Alam yang ada dalam diri manusia itulah yang disebut oleh Plato sebagai dunia ideal. Nah, bagi Plato yang namanya dunia ideal itu yang ada dalam pikiran manusia itu memang berasal dari ilahi gitu. Yang mana itu sifatnya somewhere out there, sesuatu yang ada di atas kita, sesuatu yang ada di luar kita. Tuhan itu di luar kita, tetapi pesannya bisa ditangkap oleh pikiran kita. Itu menurut Plato. Dan apa yang dititahkan oleh yang ilahi itu pasti bersifat kekal, ya. Jadi selamanya pasti begitu, abadi dan pasti benar. Nah, jadi itu dalam pandangan Plato. Yang itu semua ajaran-ajaran keilahian itu sebenarnya bisa dipahami oleh pikiran manusia. Tetapi Plato ini yang lucu ini. Tidak semua manusia, kata dia, tidak semua manusia bisa memahami atau bisa menangkap sinyal atau menangkap pikiran-pikiran ilahi itu. Yang bisa menangkap pikiran-pikiran ilahi ini, kata si Plato, hanya filsuf. Maka karena hanya filsuf pada masa era Plato, kedudukan filsuf itu lebih tinggi. Jadi ada stratifikasi, ada gradasi, ada tingkatan-tingkatan dalam masyarakat Yunani. Filosof, tentara, lalu baru petani. Gitu. Nah, kenapa tadi saya katakan bahwa hanya filsuf yang bisa menangkap pikiran-pikiran Tuhan, pikiran ilahi? Nah, karena dan kedudukannya penting, ya. Kenapa begitu pentingnya filsuf? Ya, karena satu dia bisa menangkap pikiran ilahi, yang kedua filsuf itu harus memerintah negara, bukan rakyat yang memerintah. Nah, di sini. Jadi bagi seorang Plato bukan demokrasi yang ditonjolkan, tetapi peran filsuf. Kalau bagi seorang Plato, kalau rakyat yang memerintah itu malah nanti nggak karu-karuan, kata si Plato. Ya.
karena dia seorang filsuf barangkali. Ya kita tidak tahu pikiran pada masa itu. Mungkin dia punya hidden agenda, ya kita kan nggak tahu. Wong juga sudah, kita hanya dari mewarisi cerita-cerita seperti ini. Nah, inilah jadi filosof itu harusnya memerintah negara, ya. Bagi seorang Plato bukan rakyat yang memerintah, tapi filsuf ini. Nah, ini tentang keterangan masyarakat negara kota terdiri dari kaum. Ini kaum filsuf, kaum yang memerintah, tentara disebut Andrean, lalu pedagang petani. Jadi ada stratifikasi seperti ini pada waktu eranya Plato ini, era sebelum Masehi ini. Seperti ini. Lanjut. Nah, tetapi tadi kan Plato mengajarkan yang harus menjadi pemimpin itu adalah raja. Filsuf gitu. Nah, tetapi kasus nyatanya, ya, hal yang dihadapi oleh Plato itu tidak seperti ideal-ideal yang diangankan oleh seorang Plato. Ya, ternyata ya seperti kita. Kadang-kadang kan kita itu pengen waktu masih muda, belum menikah itu punya ideal-ideal seorang nanti saya harus punya istri yang seperti ini. Gitu kan ada ideal-ideal. Seperti ini, harus pinter, harus bisa memasak, kita masak Indomie, ya. Lalu apa lagi lah gitu ya. Tapi ada ideal-ideal, tetapi kan kadang-kadang kita tidak bisa menerima ideal itu atau tidak bisa meraih ideal itu kan. Ya sama Plato ini, dia sangat ideal. Yang memerintah harus ini, lalu yang menjaga tentara, lalu yang memfasilitasi makanan dan kelompok petani. Tapi yang dihadapi Plato ternyata tidak begitu. Nyatanya dengan kasat mata Yunani itu lama-lama tidak kemudian menjadi bagian dari kerajaan Romawi, ya. Lalu ketika Romawi berkuasa atas Yunani, ya, Romawi kan kerajaan besar waktu itu yang memerintah di Eropa. Itu Yunani kemudian diperintah oleh raja, bukan oleh filosof. Nanti filosof yang menentang atau mempengaruhi masyarakat memberontak, itu nanti disuruh minum kopi susu. Sianida maksud saya, kok kopi susu enak wae. Jadi suruh minum sianida gitu. Monggo niki ditenggak. Nah, terus ya meninggal gitu seperti Sokrates misalnya. Ya. Jadi fakta yang dihadapi Plato seperti itu, tidak diperintah oleh filsuf, tetapi diperintah oleh sekelompok orang yang kalau istilah sekarang oligarki. Bagi seorang Plato ini adalah kemerosotan malahan, ya. Eh, diperintah oleh orang banyak yang sifatnya oligarki begitu adalah kemerosotan. Lebih merosot lagi bagi seorang Plato kalau yang memerintah itu rakyat. Nah, jadi ini kebalikan-kebalikan semua pada masa lalu. Ini dia. Jadi bagi Plato seperti itu. Nah, jadi di era Plato dan muridnya Aristoteles, ya, itu demokrasi bukan sesuatu yang ideal. Tadi kalau di pasca globalisasi kan kebalikannya. Demokrasi adalah keniscayaan. Kalau ini malah bukan, demokrasi itu tidak sesuatu yang ideal. Bagi seorang Plato Aristoteles waktu itu demokrasi malah disebut sebagai kemerosotan. Nah, tapi ingat ini terjadi hampir 2391. Kalau sekarang mungkin 2400 tahun yang lalu. Sudah sangat lama, ya. Nah, ini Plato dan Aristoteles berpendapat demikian. Nah, sekarang kita masuk di era wacana demokrasi era modern, ya. Wacana demokrasi era modern, ya. Dari maksudnya era modern itu adalah era Masehi, ya. Kita bisa era Masehi di abad 16, abad 17 dan sampai sekarang. Yang lebih tepatnya kalau kita lihat di kuliah minggu yang lalu itu dimulai dari era rasionalisme. Nah, kita tahu kan ini penjelasan tentang what is the yang disebut dengan era rasionalisme atau era pencerahan ini, atau dalam bahasa Inggrisnya era enlightenment, ya. Era enlightenment. Era di mana manusia telah membebaskan diri dari belenggu keilahian, ya. 1650 sampai 1800.
di mana di era rasionalisme ini manusia juga mulai mengenal teknologi. Bukan hanya kitab suci, tapi juga sudah kenal dengan teknologi. Karena ternyata teknologi itu mengakselerasi kemajuan-kemajuan. Yang ketiga, era rasionalisme itu juga merupakan era di mana Romawi, Imperium Romawi itu mulai runtuh dan tumbuh negara-negara baru di Eropa. Jadi kalau tepatnya sesudah Romawi jatuh di Konstantinopel atau di Turki itu, maka kemudian kerajaan Romawi mulai porak-poranda. Dan akhirnya negara-negara jajahan Romawi itu berhasil melepaskan diri dari jajahan Imperium Romawi. Yang terkenal seperti negara-negara di Eropa kontinental, Eropa daratan, itu sebagian besar adalah negara yang dulu dijajah oleh Imperium Romawi. Belanda, Perancis, Belgia, Denmark, Jerman, itu dulu adalah bekas jajahan Imperium Romawi. Dan tumbuhnya negara-negara baru karena bubarnya Imperium Romawi itu justru memunculkan pemikiran tentang paham kenegaraan. Jadi saudara-saudara mungkin masih ingat, paham kedaulatan negara itu kan lahir sekitar tahun 1600-an oleh Xiang Bodang tentang what is the kedaulatan. Ya. Itu kan sudah mulai dikenal di tahun itu. Itu kan era di mana ya apa era di mana negara-negara itu mulai tumbuh dan mulai mencari identitasnya. Gitu. Ya kayak anak remaja gitu mencari identitasnya, gaya biasanya. Gitu. Waktu masih SMA gitu kan gaya. Nah, jadi di samping muncul pemikiran tentang kenegaraan, muncul pula perkembangan-perkembangan besar di bidang ilmu pengetahuan. Ya. Lalu pemikiran tentang ekonomi mulai empirik berkembang. Ya. Inilah era pencerahan, kekasan dari era pencerahan, yang mana ini menjadi landasan modernisme. Kata modernisme itu kan sebenarnya aliran pemikiran tentang penyelenggaraan sesuatu yang semua semakin banyak didasarkan pada rasio, pada akal manusia. Itu yang disebut dengan era modernisme. Era modernisme itu dengan demikian mempunyai karakteristik seperti ini. Sangat rasional, mengandalkan ilmu pengetahuan alam atau sains, mengutamakan hal-hal yang konkret, melepaskan diri dari pengaruh ketuhanan karena dianggap sebagai mistifikasi, lalu yang lebih dipikirkan adalah sesuatu yang tangible, sesuatu yang bisa dirasakan langsung, yaitu pemikiran-pemikiran ekonomi. Ya, makanya tadi ketika kita bicara tentang ideologi misalnya, bagi saya ideologi itu kalau dibicarakan hanya dari keharusan-keharusan tok, hanya masuk dalam pikiran itu kurang nendang begitu. Akan lebih nendang kalau dia menyangkut soal sesuatu terkait dengan kesejahteraan individu. Jadi bicara Pancasila itu tentu bicara tentang kesejahteraan masyarakat. Dan kesejahteraan masyarakat itu cerita tentang soal ekonomi. Jadi pemikiran-pemikiran ekonomi untuk kesejahteraan individu menjadi penting. Gitu ya Pak, Bapak Ibu sekalian. Nah ini tokoh-tokoh modernisme. Saya sudah pernah menyebut tentang ini ya, tokoh-tokoh modernisme ini. Ini ada Auguste Comte, ada Adam Smith, John Locke, Rousseau, dan seterusnya. Pikiran-pikiran mereka itu sangat berpengaruh pada pemikiran demokrasi. Pemikiran-pemikiran mereka sangat terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran ini Auguste Comte, Smith, John Locke, dan Rousseau itu kan yang mempengaruhi revolusi Prancis, yang akhirnya juga berpengaruh pada pemikiran demokrasi. Nah ini pendapat-pendapat yang dulu juga pernah saya sampaikan. Kalau Auguste Comte ini mengatakan ya seorang positivis yang benar adalah yang konkret, yang nyata, yang bisa dilihat itu sesuatu yang konkret, ya kebenaran pada objek namanya. Ya. Jadi karena dia kebenaran pada objek yang kasat mata, maka soal-soal terkait dengan religi itu ditolak oleh Auguste Comte ini. Ya. Karena esensi atau hakikat apalagi itu tidak bisa dibicarakan dalam ranah
positivis. Nah, lalu ada Adam Smith, tadi kita sudah pernah bahas. Nah, kemudian ini Montesquieu, ini John Locke. Ya, ini pendapatnya, yang semua itu bercorak hasil-hasil dari revolusi Prancis. Ya. Semua orang berdiri sederajat, penguasa hanya bisa memerintah karena dipilih rakyat. Nah, itu ya. Bukan kedaulatan Tuhan yang berlaku, tapi kedaulatan rakyat. Nah, bisa sebut pemikiran-pemikiran filsuf Auguste Comte, Adam Smith, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, dan sebagainya mempengaruhi terjadinya perubahan sosial di Eropa Barat. Ya, tradisi-tradisi civil law lalu muncul di Eropa Barat. Nah, ini juga kalau kita melihat tadi sejarah track record perkembangan ketatanegaraan tadi, abad 18 dan abad 19 itu sebenarnya merupakan era di mana demokrasi itu juga mulai digalakkan ya. Jadi perubahan sosial itu terjadi di Eropa Barat di abad 18-19. Sebentar saya tak nyalain AC sebentar ya Pak. Monggo, Prof. Nah. Ini orang muruk Pak. Bentar ya. Pak pakai ini dulu nih. Ya. Ya. Nah, jadi pemikiran-pemikiran filsuf tadi berpengaruh terjadinya perubahan sosial di Eropa Barat yang kita sudah tahu. Nah, dampak perubahan sosial di Eropa Barat itu melahirkan ya dampaknya itu industrialisasi cepat banget, rasionalisasi kan ini, mulai rasionalisasi, kapitalisme kelas menengah burjuasi. Ingat saudara-saudara sekalian, para mahasiswa S3, bahwa revolusi Prancis itu kan sebenarnya digerakkan oleh yang namanya kelompok borjuis, bukan rakyat biasa, tidak orang-orang di jalanan atau orang yang hanya mengandalkan nasi bungkus saja, enggak. Ini memang di-drive oleh namanya kelompok borjuis. Jadi kelompok borjuis itu dari kata borjuis itu dari kata burge, B-U-R-G itu kata burge, B-U-R-G, burge. Nah, kelompok burge ini adalah kelompok masyarakat yang waktu itu di tahun 1789 dan sebelumnya itu mereka itu adalah kelompok pengusaha, kelompok kelompok pengusaha begitu, swasta atau privat yang memperoleh kekayaan dan memperoleh kesejahteraan itu karena usaha sendiri, karena hasil kerja keras sendiri, bukan karena KKN dengan raja, bukan karena KKN dengan penguasa, tapi mereka mencari uang sendiri seperti pengusaha. Nah, itu kalau sekarang di era sekarang secara sosial politik disebut sebagai kelompok kelas menengah begitu. Jadi mereka adalah kelompok masyarakat yang memperoleh kekayaan atau kesejahteraan itu berdasarkan kemampuannya sendiri, bukan mengandalkan kekuasaan. Nah, pada waktu itu kelompok Bourge yang seperti yang saya ceritakan tadi itu yang menginisiasi pemberontakan karena mereka merasa sangat dihalangi. Mau jualan nggak boleh, ini itu negara harus menentukan segala-galanya dalam soal-soal ekonomi. Dan mereka nggak mau. Karena pada dasarnya manusia itu dilahirkan bebas. Raja bukan wakil Tuhan. Raja dipilih rakyat dan seterusnya. Jadi karena kesadaran itu muncul, ya itu menjadi modal melawan raja. Dan mereka ini kelompok Burge ini yang itu kan kemudian menyewa tentara
lalu juga menggerakkan rakyat untuk akhirnya kemudian menggulingkan Raja Louis XVI waktu itu. Nah, saudara-saudara sekalian, perubahan sosial Eropa Barat pada abad 18-19 itu yang melahirkan demokrasi, itu ada ikut ada yang menyertai, yaitu pada masa itu kurang dan sampai di akhir abad 19 orang mulai muak terhadap absolutisme. Maka gelombang pe, perebutan kekuasaan atau menurunkan raja itu banyak dilakukan. Misalnya, kalau kita ingat deh, misalnya kalau cerita saya ini kan gugatan terhadap absolutisme itu lebih banyak dilakukan di awal abad 19. Sorry, kalau tahun 1900-an itu abad 20 ya, abad 20. Kerajaan China ya, yang sekarang menjadi Republik Rakyat Cina, itu kan dulu-dulunya adalah kerajaan. Bahkan dia berdirinya sebelum sebelum Masehi, dinasti-dinastinya itu. Nah, itu kemudian akhirnya dihancurkan ya, dihancurkan ketika kemudian Dr. Sun Yat-sen ya, setelah belajar di Eropa, dia sekolah S3 juga seperti Bapak Ibu sekalian, siapa namanya ini, Dr. Sun Yat-sen kan dia doktor. Dia Sun Yat-sen ini belajar di Eropa ya, yang lebih banyak substansinya itu mengkoreksi revolusi Perancis. Jadi kan waktu itu revolusi Perancis jadi ikon. Jadi doktrin-doktrin yang lahir itu dianggap sebagai ajaran yang benar. Nah, si Sun Yat-sen mengambil disertasi itu. Sun Yat-sen juga pernah kuliah seperti kita, online seperti ini, ya. Waktu itu juga sama kita, ya, online gitu. Ya, Sun Yat-sen ini akhirnya kan kemudian kembali ke China dan mulai mendorong rakyat untuk merubah bentuk negara dari kerajaan Cina begitu menjadi seperti yang kita lihat seperti sekarang ini. Jadi pada tahun pada tahun 1911 itu mulai ada pemberontakan ya mungkin ya pemberontakan, tetapi tidak seperti Uni Soviet yang sangat kasar itu. Pada waktu itu di tahun 1911 itu ada tindakan untuk menurunkan raja, kaisar waktu itu ya, Kaisar Puyi namanya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di YouTube ada film berjudul The Last Emperor, Kaisar Terakhir, The Last Emperor. Itu cerita tentang Kaisar Puyi namanya. Ya, Kaisar Puyi ini masih kecil, masih 3 tahun begitu, masih 3 tahun. Jadi rajanya 3 tahun. Ya ora iso apa-apa Pak, yang makan aja masih didulang kok ya. Apalagi cawe ya begitu ya masih dicawi itu. Raja cawe dewe. Itulah. Jadi masih raja seperti itu. Nah, ini kemudian akhirnya harus diturunkan. Tapi beda dengan di Uni Soviet. Rusia, kerajaan Rusia, Tsar Nicholas itu kan diturunkan dengan revolusi berdarah begitu. Sadis gitu ya. Seluruh keluarga ditembak semua ya, sampai turunan-turunannya. Nah, itu beda dengan yang di Cina, karena di Cina itu kan Konfusian, jadi dia tidak ada dendam gitu dengan orang-orang masa lalu gitu. Jadi raja ya sudah tidak apa-apa, dia tidak ngapa-ngapain dan sudah diturunkan aja. Gitu. Nah, itu semua bentuk dari gugatan terhadap absolutisme. Kemudian gelombang menurunkan raja itu ada di mana-mana, termasuk di Jerman, kerajaan Prusia kan berakhir. Nah, jadi itulah kemudian dengan berakhirnya absolutisme muncul ikon-ikon seperti ini. Rule of law, not rule by man. Jadi sekarang tidak diperintah oleh raja, tapi harus diperintah oleh hukum. Nah, ini tadi sudah kita sampaikan, puncak perubahan sosial ini. Nah, jadi dari apa yang saya ceritakan tadi, saudara-saudara sekalian, ada beberapa hal yang bisa disimpulkan dari soal diskursus tentang demokrasi ya, di era modern ini. Faktor-faktor yang
mempengaruhi demokrasi liberal, yaitu kapitalisme, penghormatan hak asasi, tumbuhnya borjuasi, dan ini hukum, rule of law. Jadi pemerintahan atau penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum. Jadi ada kaitan antara demokrasi liberal dengan rule of law. Karena rule of law, kenapa ada hubungannya? Kita ingat, demokrasi liberal itu konteksnya lebih ke ekonomi sebenarnya. Dia butuh kepastian hukum. Dalam aktivitas ekonomi itu yang dibutuhkan adalah kepastian. Supaya tidak mencela-mencela, ora gonta-ganti, harus ada kepastian hukum. Dan kepastian hukum itu ya sangat ditopang oleh apa yang disebut dengan gagasan negara hukum. Jadi kalau kita bicara negara hukum itu kan restat sebenarnya. Di sini mungkin saya lebih condong menggunakan istilah restat ya, supaya tidak keliru. Restat itu kan negara hukum. Yang sebenarnya ciri utama dari restat itu mengedepankan kepastian hukum. Nah, kenapa demikian? Karena pada masa lahirnya kepastian hukum itu sangat menentukan tentang pasar, mekanisme jual beli barang, mekanisme ekonomi, ya, ekonomi pasar bebas, itu kan butuh kepastian. Liberal itu bukan berarti lalu aut-autan gitu, enggak. Liberal itu justru di situ banyak aturan, tetapi aturan itu menjamin liberalisme itu bisa berjalan dan bisa memahami. Jadi ada kaitan antara demokrasi liberal dengan negara hukum. Maaf ya, saya tidak menyebut rule of law, mungkin bisa koreksi. Dengan negara hukum restat dan dengan soal kepastian. Ya, maka saya menyebut di sini demokrasi itu merupakan konsep yang lahir dari pergulatan pikiran manusia. Ya, tentang kapitalisme, penghormatan HAM, ya, tumbuhnya borjuasi, penolakan absolutisme, lalu ingin menegakkan kepastian hukum dan seterusnya. Nah, itu konsep-konsep yang dulu lahir pada era Revolusi Perancis, sekarang muncul kembali di era globalisasi ini. Yang terjadi seperti itu. Ya. Nah, jadi inilah yang ingin saya katakan bahwa ada hubungan antara demokrasi liberal dengan sistem hukum modern dan kepastian hukum. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ceritanya. Sebelum saya melanjutkan ke sesi berikutnya, ada yang mau ditanggapi soal ini, Pak? Silakan, Pak. Monggo. Nah, nanti habis ini kita cerita tentang rule of law dan sistem hukum modern. Tapi kalau misalnya ada mau dibahas dulu, atau komentar silakan. Tidak harus bertanya, Pak. Anda menyampaikan pendapat sendiri juga nggak apa-apa. Dissenting juga nggak apa-apa, Pak. Dissenting juga nggak apa-apa. Kemarin, tapi yang aneh, yang saya cerita pribadi aja ya. Kemarin waktu di tempatnya Pak Indro Priyono di Dharma Wangsa, itu kan diundang juga Pak Jimli, tapi Pak Jimli nggak hadir, yang hadir sih Pak, siapa namanya itu satunya, Bintan Saragih. Memang itu anggota juga klubnya Prof. Indro Priyono, Pak Jenderal Indro Priyono. Nah, kita juga tanya-tanya, yang saya tanyakan itu tentang dissenting opinion-nya Pak Bintan Saragih itu, Profesor Bintan Saragih. Saya tidak tahu sebenarnya apakah sidang MK-MK yang notabene itu adalah sidang tentang etik, yang itu berarti berkaitan dengan moral, apakah masih dimungkinkan adanya dissenting opinion ya? Itu maksud saya. Saya kan nggak tahu juga. Kalau dissenting opinion pada putusan yang pokok seperti sebelumnya, yaitu memang seperti itu prakteknya. Tapi kalau sidang etik lalu ada dissenting opinion itu, saya belum pernah begitu. Tapi itu dilakukan oleh Pak Profesor Bintan Saragih. Waktu itu ya hampir semua bertanya begitu. Pak Profesor Romli juga bertanya begitu. Waktu itu ada juga Prof. Romli, Gayus Lumbun juga bertanya seperti itu. Tapi ya saya tidak mendapatkan jawaban yang fix gitu. Ya memang kita sadar ya bahwa putusan ini kan ada di ranah yang agak susah. Dan itu membuktikan bahwa demokrasi itu, sorry,
kita bicara sesuatu ternyata tidak pasti di Indonesia ini, gitu ya. Dalam batas tertentu tidak pasti. Kita di Fakultas Hukum belajar kepastian, tapi di lapangan menemukan ketidakpastian, gitu ya. Apakah demokrasi menjamin kepastian? Enggak juga. Ya, katanya kan demokrasi itu menjamin adanya demokrasi itu demokrasi dijamin dengan adanya kepastian hukum. Tapi nyatanya juga enggak begitu prakteknya. Bukan hanya di Indonesia dok, Aista, tapi di negara lain juga demikian. Jadi memang kita kadang-kadang menganggap demokrasi tadi kita menyebut demokrasi is keniscayaan, tapi nyatanya enggak juga. Nah ini mungkin ada yang mau ditanggapi. Kalau enggak Ya, ada, saya mohon masuk izin, di. Prof. Oh enggak Pak, monggo Pak Kusman. Iya, biar ada feedback nih, Prof. Dan feedback ya. Oke. Baik, tadi pertanyaan Prof menarik sekali kaitannya apakah demokrasi itu di Indonesia khususnya tujuan ataukah alat gitu. Kalau Nah, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kan tujuan negara sudah jelas ya, Prof, oh bahwa gitu. Ya. menciptakan kemakmuran, melindungi segenap bangsa Indonesia, dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga Ya. ikut melaksanakan kehidupan dunia. Berarti apakah bisa dikatakan sesungguhnya demokrasi itu sebagai alat untuk mencapai tujuan negara tadi, Prof, untuk di Indonesia khususnya? Mohon pencerahannya nih, Prof. Ya, kalau seperti yang dikatakan Pak Kusman, dan Pak Kusman mengingatkan saya bahwa tujuan negara itu sudah tercantum as stipulated di pembukaan Undang-Undang Dasar, maka betul yang dikatakan Pak Kusman tadi bahwa demokrasi itu instrumen. Ya. Instrumen. Tapi kan kita di minggu-minggu terakhir ini kan melihat wacana publik itu seperti mendudukkan demokrasi itu sebagai tujuan gitu ya. Demokrasi untuk demokrasi gitu kan. Padahal betul Pak Kusman tadi bahwa demokrasi itu sebenarnya instrumen untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan seterusnya. Itu kan tujuan akhir dari hidup itu kan seperti Aristoteles bilang, kebahagiaan ya. Rohani, jasmani itu kan intinya begitu. Nah, ada lagi Pak? Go, Prof. Terima kasih. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Kita lanjut di tentang rule of law dan demokrasi. Ya, kita lihat ya. Rule of law dan demokrasi di mana? Kuliah 2. Bisa tutup share screen-nya. Nah, masuk di. Oh, sorry. Nah, tadi rule of law dan dalam sistem modern. Tapi ini akan saya sajikan dalam perspektif studi hukum kritis ya Pak ya. Jadi ini saya ingin melihat, ya kalau tadi kita cerita tentang perkembangan ketatanegaraan, seperti yang minggu lalu saya ceritakan, itu deskriptif banget. Lalu cerita tentang hubungan pasar bebas dengan demokrasi dan rule of law tadi, yang tadi barusan kita ceritakan, sebelum kita tutup tadi, itu tetap dalam perspektif deskriptif, positif. Gitu. Nah, sekarang saya mau cerita tentang bagaimana perspektif studi politis itu lalu melihat rule of law dalam sistem hukum modern. Itu ya, nyambungnya begitu. Mari kita lihat di sini. Nah, kalau kita bicara rule of law dalam sistem hukum modern, tapi kita bicaranya dalam perspektif atau angle studi hukum kritis, maka kita menemukan terdapat hubungan antara rule of law dengan sistem hukum modern. Ya, ini sekali lagi in critical perspective, gitu ya, in critical perspective. Terdapat hubungan rule of law dan sistem hukum modern. Bagaimana sifat hubungannya? Intim. Gitu.
Ya, karena memang tidak bisa dipisahkan rule of law dan sistem hukum modern. Mari kita lihat bagaimana hubungannya. Nah, untuk bisa memahami bagaimana atau seintim apa hubungan antara rule of law dan sistem hukum modern, let's see apa itu pengertian rule of law. Sekali lagi, ini kita bicara dalam perspektif studi hukum kritis. Ini saya ambil dari buku yang ada di S3, itu judulnya Law and Society in Critical Approach. Judulnya itu, Law and Society, (2) gitu, in Critical Approach. Gerald Turkle kalau nggak salah penulisnya namanya. Gerald Turkle, tulisannya Turkal. Nanti dicari di Mas Dian ya. Sekarang kan petugasnya namanya Mas Dian ya, Aista ya. Ya Pak Muklas. Namanya ya Pak Dian ya. Pak Dian, Prof. Ya. Oh, Pak Dian. Ya. Nah, jadi itu nanti Bapak Ibu bisa baca. Buku itu agak menarik karena buku itu in critical approach dan cara membahasakannya itu gampang. Nah, ini kata-kata ini semua dari buku itu. Rule of law means that our relationship and action are governed by codified and personal impartial procedures and rules that are applied equally and fairly to all people. Jadi, rule of law itu memang diartikan sebagai hubungan our relationship and action, bahwa ingin menyatakan bahwa semua tindakan-tindakan kita ya itu diatur oleh aturan hukum yang sudah terkodifikasi, yang mana sifat aturan hukum itu impersonal, imparsial, dan seterusnya. Dan sangat itulah rule of law. Jadi rule of law itu kan dari alinea pertama ini, itu satu sistem yang ingin mengatakan, ya ini bahasa ini terjadi, mengatakan dalam rule of law itu mengandung makna, di dalamnya mengandung makna bahwa semua tindakan-tindakan masyarakat, orang, itu semua harus berbasis hukum. Yang mana hukum itu harus bersifat impersonal, artinya berlaku tidak pandang bulu. Dan semua aturan hukum itu sudah dikodifikasikan, sudah didokumentasikan. Nah, itu makna yang antara lain terkandung dalam rule of law. Lalu yang kedua, rule of law itu di samping yang pertama juga mengandung makna that law is the ultimate sources of social control. Jadi dalam rule of law itu dikedepankan pemahaman bahwa ultimate source of social control, bahwa hukum itu menjadi alat paling paling ultimate sources, alat yang paling akhir untuk mengendalikan perilaku, social control. Jadi menjadi alat untuk mengendalikan perilaku juga, seperti law as social of engineering juga. Nah, under the rule of law, people share the belief that their relationship and action are constrained by legal code and legal constitution. Maksudnya bahwa ini sama seperti yang pertama. Jadi di bawah pengertian rule of law itu juga dikandung makna bahwa semua tindakan-tindakan manusia dalam hubungan dengan manusia yang lain, masyarakat dengan masyarakat yang lain, atau kita dengan negara dan seterusnya, itu selalu harus diatur dengan hukum dan code. Code itu pedoman perilaku. Kemudian bisa dipahami ya pengertian ini. Nah, jadi ini yang saya ambil dari buku itu, lalu saya tambahkan tentang legal concept yang itu terbangun dalam rule of law. Dalam cerita ini sekali lagi cerita dalam perspektif studi hukum kritis. Ya, legal concept yang ada dalam pemahaman rule of law. Artinya bahwa di dalam rule of law itu, kalau kita bicara hukum, maka hukum itu sifatnya seperti ini. Sekali lagi ya, kalau kita bicara hukum dalam konteks rule of law, atau mungkin lebih tepatnya dalam konteks Rechtsstaat, maka
kemudian konsep-konsep hukumnya harus seperti ini. Satu, konsep hukumnya itu mengakui tentang persamaan di depan hukum atau equality before the law. Kalau dalam bahasa di Amerika disebut justice is for all. Law is the ultimate source of social control, dan hukum itu harus bersifat netral, imparsial, dan impersonal. Dan inilah sebenarnya yang terangkum dalam apa yang disebut dengan sistem hukum modern. Jadi, sistem hukum modern ini boleh disebut sebagai bentuk legal konsep yang terbangun dari gagasan rule of law. Itu ya, Pak. Nah, ini sekali lagi dari bukunya Gerard Tarkel ini. Saya tidak menerjemahkan sendiri, tapi saya ambil untuk diterangkan kepada Pak Ibu sekalian. Nah, jadi bagaimana sebenarnya hubungan liberalisme and rule of law ini? Ya, di sini terkandung pasar bebas, ya, dan rule of law. Nah, itu dikatakan oleh, kalau ini oleh kayaknya oleh Santos ini. The rule of law is most fully associated with social movement and patterns of social life that take the liberty of individual as a basic principle of social organization. Maksudnya, dalam kata-kata ini, rule of law itu, ya, konsep atau gagasan rule of law yang datang dari Eropa kontinental disebut sebagai Rechtsstaat, itu sebenarnya sangat-sangat mempunyai kaitan erat dengan dengan tatanan masyarakat yang sangat mengedepankan kebebasan individu. Ya, jadi saya ulangi lagi ya, di alinea ini itu ingin dikatakan bahwa rule of law itu adalah suatu gagasan hukum, ya, yang lahir dari Rechtsstaat, ya, yang sebenarnya sangat berkaitan dengan basis sosial masyarakat yang sifatnya sangat individual banget, yang mengakui bahwa individual itu sebagai basic principle of social organization. Jadi sifat individualisme itu menjadi menjadi basis dari dibangunnya sistem rule of law. Sekali lagi ingat, ini adalah pandangan critical theory, critical legal studies. Dan menurut Thompson dalam buku ini, seorang historian, seorang sejarah, dia mengatakan rule of law came about in England dan seterusnya. Tetapi sebenarnya kan saya cerita tadi bahwa rule of law itu dalam konteks ini juga harus disandingkan dengan Rechtsstaat, ya, karena ini kita cerita di Eropa Barat. Rechtsstaat, kalau istilah Rechtsstaat itu kan sangat rigid, itu sudah jelas itu ada di Eropa kontinental. Nah, makanya tadi saya mengulang-ulang kata rule of law ini juga nanti disandingkan dengan Rechtsstaat. Karena kalau kita bicara tentang rule of law sendiri, nah ini memang dia lahir dari England. Nah, pembicaraan England itu kan bukan di Eropa kontinental, gitu ya. Nah, jadi, nah ini kalau saya rangkum dari apa yang dikatakan oleh Max Weber, Troubek, lalu Gerard Tarkel, lalu Roberto Unger, tentang hubungan liberalisme and the rule of law. Dalam konteks ini, para penulis itu terutama ini di bukunya Tarkel, itu disebutkan bahwa the scholars agree that competitive market economy is both a condition for the rule of law and a partial outcome of rule of law. Maksudnya tentu Anda tahu bahwa rule of law ini, menurut para scholars, para ahli begitu, ya, para ahli itu setuju, ya, terutama di Eropa, condong mempunyai kesetujuan bahwa pasar bebas atau competitive market ini itu adalah prasyarat untuk menghasilkan rule of law dan sekaligus output dari rule of law. Kira-kira begitu, nanti Anda coba merasakan. Ya. Ya, dan kita tahu bahwa rule of law dalam konteks yang kita bicarakan ini atau Rechtsstaat itu is rooted in the recognition that individual freedom and security are accomplished truth, dan seterusnya. Intinya bahwa rule of law itu sebenarnya berakar dari pengakuan hak-hak individual, hak-hak kebebasan individual.
Sejarahnya begitu, Pak. Ya, ini yang harus dipahami. Ya. Nah, ini lanjut saja. Ya, jadi ada beberapa hal yang kemudian bisa kita kontemplasikan tentang pembicaraan kapitalisme, liberalisme dengan rule of law. Kita bicara demokrasi liberal, itu terkait dengan perdagangan bebas, dan itu terkait dengan kapitalisme. Jadi mungkin pembicaranya bisa langsung bertukar-tukar tentang pasar bebas dan kapitalisme ya. Saya mohon Anda bisa maklum tentang kapitalisme atau free market system. Ya, the rule of law is not oriented towards social goals or solving social problems by creating and implementing policies. Kata-kata ini mengandung makna bahwa rule of law itu tidak diarahkan untuk apa ya? Untuk menjadi instrumen dalam rangka menyelesaikan problem-problem masyarakat. Ya. Dengan ya by creating and implementing policies. Jadi rule of law itu awalnya tidak menonjolkan peran negara, intinya begitu. Tidak menonjolkan hadirnya negara. Dia tetap percaya tentang mekanisme pasar. Ya. Maka disebut di sini tidak berorientasi untuk soal menyelesaikan problem masyarakat atau tujuan masyarakat secara keseluruhan. Ya, itu intinya. Dan dalam konteks rule of law ini, dalam konteks pandangan-pandangan kritikal, law is not an arena for solving problems or poverty unemployment. Nah, jelaskan. Jadi kalau kita bicara law di dalam rule of law yang lahir pada pasca revolusi Prancis itu memang kita tidak akan bisa tidak bermaksud mendudukkan hukum itu sebagai solusi untuk mengakhiri kemiskinan dan pengangguran. Enggak, ternyata. Nganggur ya salamu dewe, kere ya salamu dewe, intinya begitu. Nah, jadi memang rule of law ini sangat mengedepankan penghargaan individu, bukan peran negara. Nah, ini yang harus diingat pada awalnya. Ya. Rather, the rule of law provides a stable order for individual business to pursue their economic interest. Jadi, law is not arena solving problem. Ya, law is not arena for solving problems. Law itu bukan arena untuk law itu bukan instrumen untuk menyelesaikan persoalan masyarakat. Bisa, dan dia tidak berurusan dengan soal-soal poverty atau unemployment. Justru rule of law itu sebenarnya menentukan tentang stable order, tentang apa ya, tentang tatanan yang stabil. Jadi tatanan stabil untuk individu dan kaum bisnis untuk supaya bisa menjalankan bisnisnya. Ya. Jadi rule of law itu atau negara hukum ya di sini itu sebenarnya aslinya dulu itu merupakan sistem atau gagasan untuk menciptakan tatanan yang stabil sehingga kelompok bisnis dan kelompok individu itu dapat menjalankan bisnis dan aktivitasnya untuk mengejar kepentingan-kepentingan ekonomi. Ya, itu maksudnya. It is a framework for the conduct of social and economic activities itu untuk menerangkan yang hijau. Nah, jadi itu intinya ya. Nah, ini nanti terlalu rumit Anda nanti ya. Jadi society becomes more prone to rule of law. Jadi society atau masyarakat itu ini kalau ini dari Max Weber. Society becomes more prone to rule of law when. Nah, itu maksudnya begini. Masyarakat itu akan semakin menggunakan aturan hukum atau semakin taat pada hukum ketika suasana masyarakatnya makin kompleks, yaitu kemudian makin longgar etika sosial, keterikatan juga makin longgar. Economic activity is conduct through competition market. Jadi aktivitas ekonomi, kegiatan ekonomi semua basisnya pada pasar bebas. Property is privately owned.
kepemilikan menjadi sangat utama. Individual identity becomes more important than collective identity. Jadi identitas individu atau eksistensi individu itu lebih penting daripada eksistensi masyarakat kolektif, masyarakat keseluruhan. Dan society becomes ethnically and religious diverse. Di dalam masyarakat yang semakin modern ini, ya, yang semakin mengandalkan hukum ini, masyarakat akan semakin terkotak-kotak dalam apa ya, dalam pengelompokan etnik, religius maupun hobi. Gitu. Dan masyarakat kelompok masyarakat hobi moge, itu yang dimaksud dengan yang bulat yang ini, society becomes ethnically and religious diverse. Kan bukan hanya etnik dan religius, kelompok hobi juga, kelompok penggemar motor moge, kelompok penggemar Vespa Group, kelompok penggemar mobil Brio, kelompok penggemar mobil hardtop gitu misalnya. Itu yang dimaksud dengan society becomes diverse. Akan seperti itu. Jadi solidaritasnya makin terpisah-pisah, tidak menyatu. Nah, ini memang ciri. Saya tidak bisa bercerita itu jelek atau buruk, tapi ini adalah ciri dari masyarakat yang semakin menggunakan hukum. Kata-kata di sini, society becomes more prone to the rule of law. Apabila. Nah, seperti yang tadi yang warna putih ini. Kita kan tahu juga sekarang, semua sedikit-sedikit lapar gitu. Jadi sedikit-sedikit kita itu lebih banyak menggunakan hukum gitu masalahnya. Ya, kalau di iklan TV itu iklan apa? Mie atau apa? Sedikit-sedikit lapar, dikit-dikit lapar gitu. Ya ini sama. Sedikit-sedikit kita menggunakan hukum sebagai cara. Bahkan urusan waris dalam keluarga pun ya ada sengketa sedikit lalu kita sudah memakai cara jalur hukum. Makne karo mbokne, makne karo anake gitu misalnya. Konflik soal warisan, majunya ke hukum. Kalau artis biasanya nanti ada konflik begitu, lalu kemudian dieksekusi di TV. Lah karena kita makin tahu, sama orang tuanya aja dia bisa menggunakan cara hukum. Orang tuanya mewarisnya kurang lancar, dilapor ke polisi misalnya. Aneh di Indonesia. Ya kan jadi ini kekerabatan makin longgar. Tapi ini ciri dari masyarakat yang semakin menggunakan hukum ya memang seperti itu. Sedikit-sedikit pakai cara hukum. Ya. Saya akan menggunakan lawyer saya. Ya, misalnya. Ya. Under this condition, law becomes an increasingly dominant way of settling dispute and controlling the action of individuals. Jadi, ketika masyarakat semakin modern, maka hukum akan semakin menjadi dominan, menjadi cara penting dalam menyelesaikan problem-problem masyarakat. Itu sebenarnya. Jadi itulah sebenarnya makna negara hukum. Ya. Semua hal lalu ditentukan oleh hukum yang terdokumentasikan terlebih dahulu. Ya, ini saya lewati. Nah, sampai di ini dulu sebelum saya masuk di sistem hukum modern, ada yang mau bertanya dulu atau komen dulu? Enggak, silakan. Malam, Prof. Iya, ya. Saya mau bertanya mengenai, berarti sebenarnya kalau dilihat dari sini ya, Indonesia kan juga tadi ada, kok malah modern ya, Prof, karena justru Indonesia itu terdiri dari banyak berbagai macam masyarakat beda-beda, berarti harusnya tuh rule of law tuh sangat dibutuhkan seperti itu, tapi buktinya sekarang masih dijunjung juga, karena pluralisme masyarakat Indonesia memang ada hukum waris yang berbeda-beda itu harus dihargai seperti itu. Itu pendapat Prof bagaimana, Prof? Apakah kita memang kalau seperti itu memang perlu ini satu hukum nasional untuk memayungi kalau ada dispute di antara dua atau lebih yang tunduk pada sistem hukum yang bukan sistem hukum, pada hukum yang berbeda seperti itu. Ya, ini pertanyaan bagus juga nih. Jadi Joan, ya, iya betul bahwa di kita itu hukum itu kan tidak tidak di-unified menjadi satu hukum nasional gitu ya. Dalam batas tertentu kita masih menghargai konstruksi berpikir masyarakat tertentu. Artinya dalam masyarakat adat misalnya masih diakui namanya
hukum adat dalam soal waris. Dalam Islam juga masih kita mengakui tentang waris Islam. Nah, ini kan sebenarnya juga menurut saya ya, kalau ditanya apakah itu mempersulit nanti dalam soal-soal memproses kewarisan? Enggak juga gitu. Justru ini penghargaan terhadap eksistensi pemikiran yang berbeda, yang kamu sebut tadi, pemikiran diverse tadi, yang berbeda-beda. Apakah itu dengan berbeda-beda itu lalu tidak menjamin kepastian hukum? Nah, perjalanan sejarah tetap jalan kok, artinya tetap dijalankan begitu. Artinya yang masyarakat adat, kalau selama dia masih belum memegang hukum nasional, ya dia masih dipersilakan menggunakan hukum adat. Yang penting hasil dari itu yang mereka sebagai sesuatu yang sepakat kan sudah. Kalau dalam konteks perdata kan begitu. Negara tidak mengurus tidak sampai harus mencampuri tentang hukum adat, karena hukum adat itu kan lahir duluan daripada hukum nasional. Nah, dari situ ketika di adat itu sudah dipersepsikan sebagai sesuatu yang adil, negara kan tinggal menerima saja begitu, Johan. Ya, berarti sudah dilaksanakan menurut mereka adil, ya sudah, negara tidak harus intervensi sampai ke dalam. Jadi ini sebenarnya pengakuan tentang keberagaman hukum bagi saya dalam batas tertentu, itu pengakuan tentang konstruksi berpikir bahwa masyarakat itu bisa beda-beda kok berpikirnya, demi kebaikan. Gitu, Jo. Iya, Prof. Tapi maksudnya Prof semakin kesini kan juga semakin diverse. Saya maksud antar suku, Kenapa? pernikahan kayak gitu kan malah jadi bingung. Harusnya diselesaikan pakai hukumnya siapa ini? Semuanya setiap pihak merasa berhak menggunakan hukum yang paling menguntungkan yang bersangkutan, misalnya seperti itu. Maksud saya. Ya memang proses untuk menjunifikasikan hukum, terutama hukum adat itu kan, hukum waris misalnya, itu kan selalu dalam proses ya. Artinya masyarakat adat juga, kalau saya lihat di BPHN zamannya Beni Rianto, Prof. Beni Rianto itu juga ada upaya untuk mencoba memperkenalkan tentang sistem hukum tertentu kepada masyarakat adat. Itu kan harus ada pendekatan begitu, pendekatan pelan-pelan supaya nanti juga ada unified. Tapi penggunaannya itu kan tidak bisa kemudian langsung diharuskan, karena soal-soal privat ini begitu kan. Semua bisa gampang kalau semua harus nasional, tapi itu juga baik sebenarnya. Tapi menuju itu kan juga tidak boleh, bukan tidak boleh, itu harus dilakukan secara bertahap, Saudara Johan. Iya, benar, Prof. Nah, bertahap. Kita mungkin akan berharap ke depan kita juga akan menggunakan hukum yang unified satu gitu ya. Itu yang agak nah ini juga yang pertanyaanmu itu juga sebenarnya bisa terhubung dengan soal ini. Ada sesuatu yang urusan vertikal, ada sesuatu yang urusan horizontal. Maksud saya begini, kalau urusan horizontal soal agama, ya soal hubungan kita dengan Tuhan, itu sangat pribadi banget. Tapi urusan kita soal tentang misalnya adat, soal waris, soal itu mungkin bisa diselesaikan berdasarkan kesepakatan bersama yang tidak harus based on agama misalnya. Jadi kesepakatan bersama itu lalu diatur oleh aturan hukum nasional. Ya, mungkin nanti juga ada pendapat lain. Saya mau cerita begini sebenarnya. Bahwa ada dua alternatif sebenarnya di sini. Negara mempersilahkan masing-masing menggunakan hukumnya masing-masing. Kalau agama Islam pakai hukumnya Islam, adat pakai adat. Tapi yang terang, yang dilakukan negara adalah mencatat lagi, mencatat kembali putusannya dari adat tadi, hukum adat tadi bagaimana. Itu kan sudah cukup sebenarnya. Tidak harus kemudian negara menginterven yang adat. Jadi ada dua pandangan, ya, Johan. Satu, negara mengusahakan supaya unifikasi hukum waris, tapi juga bisa yang kedua, negara tetap mempersilahkan mereka memakai hukum apa monggo terserah, tetapi nanti dicatatkan kepada negara.
Jadi negara tidak ambil pusing dengan apakah prosesnya itu sudah betul atau tidak menurut hukum adat atau menurut hukum Islam. Ya, pokoknya tinggal matang yang mencatat. Begitu juga bisa. Ya, karena yang kedua ini lebih lebih berkaitan dengan pengakuan eksistensi konstruksi berpikir yang itu terwujudkan dalam aturan hukum. Saudara Joan, mungkin Anda untuk lebih bisa menendang lagi soal ini, itu coba deh baca disertasi karya Didik Soekardi namanya. Saya masih ingat Didik Soekardi. Dia nulis tentang hak waris bagi istri, ini hak waris menurut Islam bagi istri kedua dan istri selanjutnya. Itu tulisannya bagus disertasi itu karena dia buat sungguh-sungguh. Jadi saya tidak tahu judulnya, tidak ingat judulnya, tapi saya kenal baik dengan Didik Soekardi. Dia seorang notaris di Jakarta domisilinya, tapi dia dulu sekolah di PDIH. Disertasinya itu tentang tadi hak waris bagi istri kedua dan istri selanjutnya menurut hukum Islam. Dia pengen tahu prakteknya, Joan. Dia pengen tahu prakteknya. Tahu prakteknya bagaimana kalau ada orang dengan istri 2 atau 3 gitu, lalu waris Islamnya bagaimana? Nah, untuk itu, Saudara Joan, si Didik Soekardi ini melakukan penelitian di Arab Saudi, di Brunei, Malaysia, dan di Singapura sebagai bahan perbandingan. Nah, kata Didik Soekardi kepada saya waktu itu, hasil penelitiannya itu menyatakan bahwa yang diteliti itu, mereka-mereka yang beragama Islam itu, ketika ada soal mewaris bagi istri kedua dan istri selanjutnya, itu tidak menggunakan hukum Islam, tapi menggunakan kesepakatan mereka sendiri bagaimana enaknya. Di negara lainnya itu, di negara Arab Saudi, di Malaysia, dan seterusnya. Ya memang ada yang based on hukum Islam, tapi sebagian besar katanya membuat kesepakatan sendiri caranya bagaimana, supaya itu dirasakan adil secara kontekstual. Coba deh nanti dibaca. Dari situ bisa berkesimpulan, itu penghargaan terhadap cara berpikir. Negara tinggal menerima matangnya saja sudah dicatatkan. Kira-kira begitu, Jo. Oh iya, terima kasih Prof mencerahkan. Coba deh nanti dibaca, namanya Didik Soekardi. Ya. Iya, siap Prof. Terima kasih, Prof. Saya lupa pembimbingnya siapa. Ya, ada yang mau disampaikan lagi? Kalau enggak, let's go. Kita bicara tentang sistem hukum modern ini. Jadi ini oke, ngonto Pak Muhammad Ardi. Resen, ya. Baik, Prof. Terima kasih atas kesempatannya. Sangat menarik, Prof. Enggak juga. Di malam hari ini. Biasa aja. Bukti semuanya para hadirin mahasiswa di sini nggak ada yang ngantuk itu. Oh, masa? Senyum-senyum semuanya, Mas Rahmat, Mas Rasra semuanya. Saya pun juga masih senyum-senyum, Prof. Artinya diskusi ini sangat menarik. Terkait dengan demokrasi dan tadi Prof disampaikan the rule of law dan juga Rechtsstaat ya, bahwa saya mencermati bahwa sesungguhnya tujuan dari demokrasi dan juga negara hukum itu sebetulnya adalah sudah termaktub di dalam pembukaan alinea keempat Undang-Undang Dasar, Prof. Yang pertama dan yang paling penting menurut saya adalah melindungi segenap bangsa. Dan yang kedua itu terkait dengan peningkatan kesejahteraan umum, Prof. Nah, ketika kita sudah sepakat bahwa tujuan negara itu adalah salah satu dari 4 itu tadi adalah melindungi dan juga kesejahteraan, maka seharusnya demokrasi dan negara hukum itu tujuannya harus ke sana. Namun yang sering kita pelajari di beberapa tingkat pendidikan tinggi ketika saya S1, S2 itu kan banyak buku-buku yang menjelaskan bahwa salah satu instrumen dari demokrasi itu adalah pemilihan umum, Prof.
Jadi bisa dikatakan ketika kita bicara demokrasi, maka seharusnya di situ ada pemilihan umum, seolah-olah kan seperti itu. Yeah. Kenapa? Karena indikator demokrasi itu adalah adanya partisipasi masyarakat. Yeah. Kalau kemudian kita mengkaitkan dengan demokrasi menurut Abraham Lincoln, itu kan pemerintahan dari rakyat, kemudian oleh rakyat dan untuk rakyat. Sehingga dari situ ketika ada frasa untuk rakyat, berarti kan kita seharusnya sudah sepakat bahwa seharusnya yang memenangkan dari ini semua adalah rakyat kan gitu. Nah, namun pemilu yang menurut saya, menurut pandangan saya sekarang ini, pemilu yang justru menjurus kepada liberalisme dan tadi sempat disinggung terkait dengan kapitalisme. Mengapa? Kewakilan kita di DPR, DPRD itu juga tentunya pemimpin-pemimpin hasil dari pemilihan yang berkualitas ya. Jadi rumusnya itu ketika pemilunya berkualitas, maka akan tumbuh pemimpin yang juga berkualitas. Namun sayangnya, kalau kita bicara fakta bahwa indeks korupsi di Indonesia itu masih sangat tinggi. Dan salah satunya adalah disebabkan dari biaya kos politik yang juga sangat tinggi. Kita sering melihat di beberapa podcast ya, salah satu calon gubernur yang di DKI yang kemudian ketika itu kalah, itu sempat menyiapkan 1 sampai hampir 2 triliun, itu pun kalah, Prof. Ya. Di tingkat DPRD, bahkan di kabupaten, di bupati salah satu bupati juga belak-belakan ketika itu, sebut saja karena sudah menjadi rahasia umum, Bupati Banjarnegara, Prof, bahwa ketika akhirnya sudah menjadi bupati, maka dalam tanda kutip ya kita harus korupsi kan gitu. Nah, yang dulu ya, ini Bupati Banjarnegara yang dokter itu ya. Yang dulu, Prof, mohon maaf. Nah, ketika kemudian itu menjadi sebuah hal yang seolah-olah itu memang menjadi hal yang memang diharuskan begitu karena memang biaya politiknya yang sangat tinggi. Akhirnya banyak terjadi OTT KPK, Prof. Kalau kita melihat dari hampir seluruh jabatan ya, bupati, gubernur, DPR, DPRD, semuanya pasti ada salah satu atau 2 itu yang ketangkap oleh KPK. Yang kemudian menghambat untuk negara itu bisa mensejahterakan rakyatnya. Ketika uang rakyat itu dikorupsi, maka pasti ada hal-hal yang menjadi kendala dalam pembangunan. Nah, sehingga politik hukum ke depan, Prof, ya, terkait tentunya dengan pemilu dan pilkada, karena pilkada itu kan dipilih secara langsung ketika ada Undang-Undang 32 nomor 2004, Prof. Ya. Sebelumnya kan dipilih melalui penunjukan dan kemudian melalui mekanisme di DPRD. Nah, politik hukum ke depan, Prof, mohon pencerahannya karena ini terus terang menyangkut dengan disertasi saya juga. Terima kasih, Prof. Oke. Ya, saya ingin menanggapi begini, Mas Ardi. Jadi memang kalau kita bicara tentang alam demokrasi begitu ya, memang penuh dinamika perubahan. Maka atau dalam bahasa ekstrimnya, demokrasi itu juga ternyata tadi sudah saya singgung sedikit dengan agak guyon. Malah justru banyak diliputi ketidakpastian. Keadaan seperti ini lalu melahirkan satu cara berpikir, apakah lalu demokrasi itu lalu atau demokrasi kita dalam keadaan bahaya sih atau enggak sih sebenarnya? Sebenarnya begini, masalah tentang apa yang terjadi di Indonesia itu, Mas Ardi, itu tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Indonesia. Kita mungkin melihat 5 tahun ke belakang, 5 tahun ke belakang kemarin, salah satu fenomena yang terjadi di Amerika Serikat waktu zamannya Donald Trump misalnya, negara yang dianggap sebagai pilar demokrasi. Tetapi di sana kita bisa membaca ya, atau
kalau kita lihat dari berita-berita di TV, CNN, terutama CNN di Amerika, itu kan kita melihat bahwa demokrasi itu dimatikan oleh mereka yang terpilih. Jadi elected person yang dulu dipilih melalui cara demokrasi, tapi ketika ada rival, dia mematikan dengan cara yang tidak demokratis. Seperti kalau di Amerika Latin, misalnya Hugo Chavez misalnya, dia kan terpilih melalui proses demokrasi. Entah itu demokrasi benar atau tidak, tapi dikatakan dia terpilih sebagai presiden karena melalui proses demokrasi. Masih ingat ya Hugo Chavez di presiden Honduras atau negara mana di negara Amerika Latin? Sekarang sudah meninggal. Hugo Chavez ini lalu naik. Tapi ketika kemudian ada rival, dia mematikan dengan cara-cara yang tidak demokratis. Jadi, dan itulah yang kemudian yang memunculkan satu pandangan bahwa demokrasi ini juga ternyata juga sebagai sesuatu yang tidak pasti juga. Bahkan kalau kita cerita demokrasi lebih keluar lagi misalnya, negara lain selalu menginginkan sebuah negara, misalnya Indonesia, untuk juga menjalankan demokrasi. Tapi ternyata itu dalih begitu, Saudara Ardi. Dengan dalih menegakkan demokrasi, suatu negara mengintervensi negara lain. Bisa begitu kan, Ardi? Kita melihat fenomena Arab Spring. Tahu ya Arab Spring? Peristiwa Arab Spring itu kan sangat terkenal. Terjadi tahun 2011 ketika gelombang demokratisasi menyerang dalam tanda kutip menyerang negara-negara Arab seperti Libya, Tunisia, Turki, Mesir dan beberapa negara lain di Arab. Itu menimbulkan pergolakan dan kekacauan luar biasa. Libya kelihatan banget menimbulkan kekacauan luar biasa. Ada pemberontakan sampai akhirnya Presiden Muammar Gaddafi dibunuh. Saya masih ingat DRD waktu itu karena saya punya mahasiswa-mahasiswa MIL yang itu dari Libya. Mereka tidak bisa pulang dan mereka tidak dapat kiriman beasiswa karena negaranya kacau. Nah, kenapa terjadi seperti kekacauan terjadi? Kenapa? Karena ada gelombang tuntutan demokratisasi. Nah, ternyata setelah dikaji lebih mendalam, di-searching lebih mendalam, itu datangnya dari negara Uni Eropa yang mendorong ada demokratisasi. Pertanyaannya adalah, apakah demokratisasi lalu memberikan kebaikan di negara itu? Enggak juga. Ternyata negara-negara Eropa Barat itu dengan dalih menegakkan demokrasi, tapi sebenarnya ada hidden agenda di sana. Ada upaya-upaya untuk menguasai sumber daya alam. Sama seperti di negara lain. Mungkin juga dalam batas tertentu, Indonesia juga. Ya, negara lain juga selalu menekankan demokrasi dan seterusnya. Ya, jadi dengan dalih demokrasi, tapi buktinya di negara lain yang seperti saya ceritakan tadi di Arab Spring fenomenanya, itu kemudian justru membuat negara itu porak-poranda. Mungkin sekarang sudah mulai naik lagi. Tapi pada waktu tahun 2011 itu benar-benar kacau negara seperti Libya. Tidak bisa diatur. Tapi itu kan akhirnya menguntungkan negara-negara yang mendorong supaya negara itu terjadi demokratisasi. Negara-negara lain yang kemudian untung. Nah, itu jadi kita bisa cerita tentang soal demokrasi itu dari aspek internal dan dari aspek eksternal. Memang cerita bisa luas begini, Dek. Di Cina misalnya, Cina itu China ini juga apakah di sana ada demokratisasi dan kita juga tidak tahu. Yang jelas bahwa di negara itu di Cina itu kan kita tidak pernah banyak mendengar tentang
pengarus utamaan demokrasi. Vietnam juga. Tapi negara itu maju sekarang. Gimana? Singapura, apakah itu di sana ada pengarus utamaan demokrasi? Kita juga bertanya juga, Dek. Kenapa? Ya karena kita tahu presiden sekarang ini, kalau kita cerita pragmatis, cerita dalam praktek ya, presiden Singapura sekarang ini itu kan Goh Chok Tong itu kan putranya Lee Kuan Yew. Ya, ini kan kita cerita demokrasi, lalu kita ceritakan ke dinasti keluarga gitu ya. Kan sekarang juga banyak disebut-sebut. Kemudian mana lagi ya yang dinasti keluarga? Jadi demokratisasi lalu terkait dengan soal jika soal menjalankan ke soal dinasti keluarga. Karena ini terkait gitu. Katanya tidak demokratis kalau begitu. Tapi pengalaman dunia juga menyatakan pengalaman dunia juga ada seperti itu. DRD ingat misalnya John Kennedy. Keluarga Kennedy ketika Presiden Kennedy jadi presiden pada tahun 62, adiknya Bob Kennedy, Robert Kennedy, semua jadi anggota Senat. Jadi fenomena yang terjadi di Indonesia itu juga terjadi kok di negara lain. Jadi memang tadi saya katakan bahwa alam demokrasi itu memang penuh dengan perubahan. Saya hanya bisa mengatakan begitu, Dek. Memang disertasi Anda itu pasti akan menarik karena ada variabel ideologi, konstitusi, demokrasi, dan ketidakpastian. Ini variabel-variabel penting ya yang sekarang ini menarik untuk dibahas. Demokrasi tidak menghasilkan 1 tambah 1 sama dengan 2 ternyata. Artinya di dalam perjalanan waktu ada ketidakpastian yang timbul karena demokratisasi dan ketidakpastian hukum. Tapi apakah ketidakpastian hukum itu juga salah? Kita juga nggak bisa mengatakan menjudgment secara langsung begitu, nggak juga. Pada waktu DRD, waktu COVID misalnya. Berarti belum dikasih. Belum dikasih. Selamat malam, pelanggan yang kami hormati. Selamat datang di Kereta Api Berantas. Kereta Api Berantas sekarang jual bakso ya, lalu jual kopi, cappuccino, dan Bapak Ibu nanti silakan ngomong sama kondektornya, begitu ya, intinya kan begitu. Pak Indra Juliawan, naik kereta loh Pak ini ya, di luxury atau di biasa ini mungkin kalau ada pengumuman seperti di biasa, tapi malah makanannya enak, gitu Pak Indra, gitu. Monggo dianukan. Lanjut ya, Dek Ardi. Saya hanya bisa menanggapi begitu, Dek Ardi, jadi bahwa kaitan-kaitan antara ideologi, konstitusi, demokrasi, ya kaitan ideologi, konstitusi, demokrasi, dan ketidakpastian hukum itu menarik untuk dikaji menurut saya. Ya. Soal korupsi, soal dinasti politik, ya ini kalau tadi saya berkatakan dinasti politik ada di mana-mana. Kalau misalnya begini di Ardi, kalau orang di keluarga itu ada satu orang yang kemudian sukses di bidang politik, lalu anaknya, saya tidak berbicara dalam konteks pembelaan loh ya ini ya, anaknya, saudaranya juga tertarik di situ, kira-kira salah nggak waktu itu? Itu kan repot juga kan. Kira-kira salah nggak kalau misalnya di Ardi terjun di politik, lalu karena anaknya di Ardi melihat Anda sukses, lalu anak Anda itu pengen juga seperti itu. Kira-kira itu melanggar demokrasi atau tidak? Saya dulu punya teman di Semarang, Wisnu Pujonggo itu dari Golkar, teman saya SD, sahabat saya. Anaknya dulu Fakultas Hukum. Dan dia naik, kemudian anaknya juga disuruh jadi anggota dewan juga. Ya, dua-duanya itu, satu dokter, satunya yang satunya hukum. Tapi Wisnu kemudian meninggal. Itu kan ya normal aja kan. Seperti misalnya Anda nanti bapaknya polisi, anaknya tertarik jadi polisi. Nanti itu kan bisa terjadi juga. Ya. Jadi kadang-kadang agak sulit kita berbicara tentang soal demokrasi ini dalam praktek gitu ya. Kita tidak bisa seperti dalam buku gitu kan, Dek. Kira-kira bagaimana, Dek, jawaban saya, Dek?
Terima kasih Prof. Aji. Kalau terkait dengan dinasti politik yang sekarang rame, bagi saya itu bukan dinasti politik, Prof. Karena dinasti politik itu sejujurnya itu hanya ada di sistem monarki. Jadi Ya. ketika nanti dikembalikan lagi kepada pemilu, ya silahkan saja pemilunya mau Nah, memilih itu. apa kok. Menurut saya itu nggak ada soal kalau yang menjadi Yes. soal yang tadi pertanyaan saya yang pertama itu. Terima kasih Prof. Ya, atas ini. ada buku menarik Saudara Ardi, judulnya How Democracy Dies. Itu How Democracy Dies. How Democracy Die, guys. How Democracy Die. Itu buku ditulis oleh peneliti dari Amerika yang itu menyoroti soal-soal tentang praktek demokrasi. Ternyata demokrasi itu bisa dimatikan bukan dengan cara kudeta militer, tapi juga dengan cara-cara dengan cara-cara yang tadi saya sebut mendilit rivalnya dengan cara undemokratis. Ya, kira-kira begitu deh. Ada lagi mungkin yang mau menanggapi, silahkan. Nah, tadi kalau enggak ini, jadi saudara-saudara sekalian, saya sudah pernah mengatakan tentang what is the system hukum modern seperti ini, ya. Ini sekali lagi on critical perspective. Ya. Nah, ini tentang karakteristik modern. Ya, ini waktu kita menjelaskan tentang perkembangan ketatanegaraan pada di era revolusi Prancis sudah lahir sistem hukum modern. Lalu inilah ya karakteristiknya sudah kita tahu. Ya. Nah, ini dari cara pandang Santos, Boaventura de Sousa Santos, ketika memahami hukum seperti ini, bahwa hukum modern seperti ini, maka dia berkesimpulan bahwa saintifikasi dan sistem hukum modern yang tumbuh pada abad 19 itu sebenarnya dimaksud untuk kepentingan melayani tatanan sosial yang bercorak pasar bebas. Gitu. Ini seperti yang tadi yang di bahasa Inggris tadi kan dari Gerald Tarkel, kan intinya juga ingin mengatakan bahwa hukum modern yang dibangun pada abad 19 sekaligus ikutannya ada demokrasi, sistem hukum modern, hak asasi manusia misalnya. Itu semua diciptakan, digagas untuk melancarkan mekanisme pasar bebas, intinya begitu. Maka tidak heran di era globalisasi, ketika pasar bebas itu mulai diarus utamakan lagi, maka kemudian kan wacana HAM, wacana lingkungan hidup, wacana demokratisasi menjadi diarus utamakan kan. Semua bilang pokoknya demokrasi adalah keniscayaan, lalu bilang begitu. Walaupun dalam praktek kalau disebut keniscayaan, how about Singapura, Vietnam, mungkin Laos juga. Mereka maju. Tapi apakah mereka dengan ada demokrasi? Ya kita nggak tahu. Korea Utara misalnya. Ya. Nah ini jadi simpulan-simpulan ini perspektif dari critical legal studies. Ahli hukum abad 19 berarti menciptakan sistem hukum modern itu didasari oleh ide demokrasi dan pasar bebas yang memang harus ada dalam sistem republik. Nah ini republik kan lahir makna republik itu kan lahir pada abad 9 pada era revolusi Prancis. Nah simpulan terakhirnya ini dimaksud untuk melanggengkan sistem ekonomi kapitalis. Intinya di situ. Nah intinya dari perspektif studi hukum kritis tidak bisa disangkal terdapat relasi atau hubungan antara pasar bebas, demokrasi, rule of law, dan sistem hukum modern. Itu ya, saya ulangi lagi, ini dari perspektif studi hukum kritis. Paradigmanya critical theory. Nanti kan Anda dapat dari Profesor Erlin tentang paradigma. Salah satu paradigma critical theory. Critical theory bagi saya sangat erat hubungannya dengan critical legal studies ini.
Kira-kira begitu, saudara-saudara sekalian. Nah, demikian kuliahnya sampai jam 8.45. Jadi saya mungkin sudah cukup. Atau kalau mau bertanya dulu atau mau memberikan pernyataan, deklarasi, kebulatan tekad, silakan. Prof, izin sedikit, Prof. Oke, Mas Anugrah Suryo. Dari beberapa literatur dan mungkin penjelasan Prof adalah bagaimana kemudian critical theory itu kan membangun sebuah kritik terhadap positivisme, kan begitu. Salah satu itu. Kemudian melakukan kritik terhadap varian-varian di beberapa sektor lain, misalkan hukum, demokrasi, politik, ekonomi, dan sebagainya. Namun demikian, sebenarnya ini kegundahan juga, Prof, karena sampai detik ini misalkan kita saya pribadi belum bisa menemukan suatu formula atas kritik itu seperti apa. Misalkan kalau baca misalkan Marx, maka sistem ekonominya adalah sistem ekonomi sosialis, kan begitu variannya gitu. Demokrasinya pun menjadi demokrasi sentralistik demokrasi, atau diterjemahkan oleh Soekarno menjadi demokrasi terpimpin di Cina seperti itu. Artinya, apakah kemudian misalkan kita melihat Cina pun sampai detik ini sistem ekonominya pun keluarnya sangat liberal begitu kan. Nah, bagaimana kemudian saya secara pribadi menemukan sebuah solusi yang memang tepat, misalkan ketika hari ini kita mengkritik demokrasi liberal seperti ini begitu, Prof. Minimal rujukan, Prof, biar saya nggak gampang misalkan ada buku atau ada pemikiran siapa, Prof, gitu. Terima kasih, Prof. Ya, ini pertanyaan yang susah menjawabnya juga nih ya bagi saya. Saya mencoba menjawab begini. Jadi sebuah teori itu kan memang diuji dan digugat melalui aktualitas ya, Surya Kusuma. Sebuah teori digugat dan diuji melalui realitas. Itu ya, itu yang utama. Di dalam realitas, kita juga sering menemukan hal-hal di luar pemikiran. Sampai dengan hukum kan. Kadang-kadang sudah diatur begini, tapi di luar ada sesuatu yang tidak terbayangkan terjadi. Nah, dengan demikian, sebuah teori, atau dalam konteks ini kita bicara tentang critical theory. Critical theory belum tentu bisa menjawab atau bisa memberikan solusi yang utuh tentang sesuatu berdasarkan teori itu. Saya agak yakin itu. Dengan pertanyaan Surya Kusuma. Jadi artinya dengan pertanyaanmu itu, saya lalu ingin menegaskan bahwa sebuah teori, dalam hal ini critical theory, itu belum tentu bisa menjawab persoalan secara kontekstual. Belum tentu dia bisa memberikan solusi secara kontekstual. Contohnya, persis seperti yang Anda sampaikan ke saya tadi. Cina misalnya, kita sudah praktek ya. Cina dan Rusia misalnya. Cina dan Rusia, mungkin kalau kita cerita di perspektif critical theory, dia kan mengkritik habis-habisan tentang pasar bebas. Gitu ya, Anda tahu ya. Dan kita tahu Cina dan Rusia itu dulu berideologi pada sosialisme. Dalam cara menggerakkan ekonomi juga dengan cara itu. Tapi ternyata dalam perjalanan waktu, kita melihat bahwa sosialisme, komunisme seperti itu ternyata
tidak mampu menjawab tantangan zaman, tidak mampu menjawab tantangan ekonomi. Karena ternyata Saudara Surya Kusuma, kalau kita dalam level S3 ini ya, ternyata pasar bebas itu dibangun berdasarkan cara berpikir yang sangat rasional. Apakah Surya itu bisa mengelak satu pendapat bahwa manusia itu pada dasarnya adalah seseorang yang pasti mementingkan diri sendiri dulu? Misalnya begitu ya. Maka cara berpikir seperti ini dulu juga menjadi basis cara berpikir pada kapitalisme. Dan ternyata itu survive begitu. Karya-karya hasil penelitian siapa yang saya ceritakan begini, Francis Fukuyama, di rentang bukunya dari buku tahun 1992 tentang The History of Last Man, lalu tentang political decay, dan sekarang tentang liberalism and its discontent. Itu bercerita tentang hasil penelitian dia tentang kembang kapitalisme. Itu ternyata juga berpengaruh. Perkembangan kapitalisme juga berpengaruh ternyata pada Rusia dan Cina. Kita melihat di Cina. Cina sekarang juga sudah ke arah state capitalism juga kan. Dan pemimpin Cina pada waktu itu yang sangat berpengaruh, Deng Xiaoping, mengatakan liberalisme bukan satu-satunya yang terbaik. Tetapi kita juga tidak boleh mengatakan bahwa komunisme itu juga yang terbaik. Dia bahkan bilang begitu. Artinya, Cina juga mulai membuka diri terhadap sistem di luar sosialisme, gitu kan. Nah, kalau kita tarik dalam kontemplasi ilmu yang didiskusikan tadi, ini kan juga membuktikan bahwa sosialisme yang itu dalam batas tertentu juga dilahirkan dari cara berpikir critical theory, ternyata juga tidak mampu menjawab tantangan zaman. Jadi, bagi saya yang kemudian menjadi sesuatu yang perlu disampaikan adalah bahwa teori, dalam hal ini critical theory, itu juga merupakan teori yang tidak selalu bisa menjawab tantangan zaman secara utuh. Karena di dalam realitas, banyak hal yang tidak bisa dibayangkan sebelumnya terjadi, ya, dan itu mempengaruhi. Itu tadi Cina. Rusia juga demikian. Akhirnya Rusia kan juga membuka diri terhadap soal-soal ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah Indonesia, Saudara Surya. Indonesia yang pasal 33 misalnya. Bagaimana mengaktualisasikan dan mengkontekstualisasikan itu di era sekarang ini menjadi PR besar. Yang semua ini menyiratkan bahwa sebuah teori, sebuah gagasan, bahkan barangkali sebuah ideologi, itu memang tidak bisa bersifat tertutup. Intinya saya mau cerita begitu, Saudara Surya Erlangga. Anugrah kok. Erlangga Surya Kusuma lah, ya Pak Arif ini Anugrah Surya Kusuma. Kira-kira begitu ya, Dek? Siap, Prof. Terima kasih, Prof. Oke, ini sudah jam 8.54 di jam saya. Kira-kira sudah cukup begitu ya. Nanti minggu depan kita akan online, offline kita datang di Undip, nanti kita tentukan harinya. Begitu saudara-saudara sekalian, saya berterima kasih Anda telah berkenan untuk ikut diskusi dalam kuliah-kuliah ini. Mudah-mudahan ada gunanya. Demikian, saya tutup. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Ya, Adik bagus. Terima kasih ilmunya, Prof. Ya, ilmu langitan. Prof, sehat terus, Prof. Saya izin live. Sampai bertemu kembali, Prof. Yap. Sehat-sehat, Prof. Ya, Pak. Ya, kita lanjutkan kuliah berikutnya. Baik, Prof. Iya, Mas Anik. Iya, Prof Lama Anik. banget, yo. Screenshot semuanya. Terima kasih ya. Ya, semuanya. Assalamualaikum semua. Ayo, Infonya jangan lupa dibuka itu sudah aman. protolionya dibuka, kita ngaos.
Kitab Kurotuluyun monggo. Antimo Pak Indra. Rekamannya diselesaikan dulu. Jangan lupa Siapa tugasnya. siapa yang mau ngopi? Ngopi. Oke, sampai ketemu hari Senin. Sampai ketemu ya. Ya. Salam sejahtera. PPT Prof. Esmi. Sehat teman-teman. Ya, sehat semua. Tugasnya numpuk ini. Naik berantas. Itu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepatu itu kopling. Aduh. Untuk Mbak Dita, Mas Rastra. Ta matur nuwun ya, ta mau ta. Halo, saya ngeprint ke Malah Mas Rastra juga terima kasih ya. Mas Arika. Bos, Haidar tadi ngumpul gitu. Ngumpul ke ya. Sarunggonku ya. Nah, LM last minute. Oh ya sampean bagi-bagi. Dit wis diunggah Dit. Ngantuk turu ya. Tunggan ini bojoku. Wes Mas wes. Dongake ya.